Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah, hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, latang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan. Wait, paman boboho, kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Tapi gue nggak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu wah begitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah, jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk Pak Haji, ya lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih. Dokter nyembuhin, pemerintah ngatur, kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah, ini bukan job desk gue ini. Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu gak ke mall sekarang tuh gak apa-apa, itu mall gak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu gak ke puncak sekarang juga puncak gak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau ke sono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih. Virus corona. Jangan sepele ya Wak, nama virus yang satu ini. Aku takut kali, betul takut kali aku, jangan sampai kalian sepele. Tengok orang yang sepele ini. Lah, mati di tangan Tuhan ya, kau usaha juga lah. Jangan kau mati nak ngemampusi orang di sekitar kau. Kau pikir dalam rumah kau ada ponakan kau, ada kakak kau, ada ipar kau, ada oma ayah kau, ada adik kau, ada abang kau. Kimbe ini. Maulah aku parut lah kau ya. Gak ngerti aku jalan pikiran orang kayak gini. Kau gak peduli ya kau aja. Jangan sampai ngebayain orang dalam rumah, itu intinya ya. Kalau kau mati, misalkan kau bisa lari sendiri kau nih ke tempat air pancoran, nah kau mandikan jenazah kau sendiri, bisa kau pasangkan kapan itu sendiri, ya paten, gak apa-apa, nyusahi kau berarti kan, masalahnya gak bisa kau buat sendiri. Udah siap dipasangi kain kapan kau segala macamnya, bisa ngelinding sendiri kau ke tanahnya itu, bisa kau tutupkan papannya sendiri, ambareng kau, ngemiring kau, nak telentang nyungging kau dalam tuh, bisa sendiri tak apa-apa. Kau tutup tanah tuh dari dalam pakai remote gak masalah, ini tidak bisa kau kerjakan sendiri. Bahkan mayat kau tuh tak bisa dicium sama keluarga kau, enggak macam gitu. Ih sedihnya lah kita.
Jangan sampai ya aku ngasih tahu sama kalian karena aku peduli, karena aku sayang sama kalian. Gak mau aku horor kali nanti kok follower aku mampus semua. Gak bisa aku pikir itu Kalian jaga diri, kalian jaga keluarga, kalian harus hidup sehat. Mulai sekarang rajin-rajin cuci tangan ya Mau pakai apa aja kayak spiritus kalian cuci ke hati kalian lah. Pokoknya kalian harus cuci tangan, jangan lupa berbersih diri. Kenapa coronavirus ini dia itu gak berwujud ya maksud aku gini, dia tak nampak di pelupuk mata nih kalau nampak udah kulabrak aku langsung ke corona. Mau aku kayak gitu kan kok cari ribut dia kayak gitu ke corona, mau aku geluti dia cuman dia gak nampak di pelijit mataku nih nampak dia tak berbau, kok bau cuma kontak bisa aku lari kan gitu kan. Ini masalahnya tidak, jadi tolonglah kalian agak respect sedikit. Mana tahu lengket dia di muka kalian, lengket dia di alis kalian, berkata alis kalian tuh udah habis kalian dempul pakai pensil alis pipa, percuma kok udah memang nempel aja di situ. Itu yang aku takutkan ya jangan sampai gara-gara kecerobohan kita yang yalah kalian itu terakhirnya kena orang lain, efek buruknya ke orang lain yang berbahaya gara-gara kita. Hati-hati ya jaga kesehatan. Dan juga paling penting, tolonglah saling bekerja sama, menjaga diri. Selamat sore semua. Ini kakak Duki yang kita baku bertemu lagi dengan kakak Duki Anus yang paket nasib. Sore ini kakak Duki akan menyampaikan tentang untuk kakak Duki punya keluarga dan kakak Duki punya yang kawan-kawan dan semua tentang yang virus yang corona punya. Jadi yang sudah seperti yang orang yang perintah sudah menampilkan kepada yang kita bahwa kita harus di rumahkan saja, kerja yang dari rumah juga bisa. Sementara ini yang ini punya kita harus saling mendengarkan yang disampaikan orang perintah bahwa kita yang sama-sama yang bisa hidup. Jadi untuk yang orang yang kakak punya orang keluarga yang kawannya sendiri yang masih yang pikir datang yang urusan tidak ada urusan penting terlalu itu, duduk diam-diam sudah di rumah. Kau punya apa yang terlalu penting ini kau ini sebenarnya penting atau kau hobi? Jalan itu, kesian orang yang di rumah ini, kau yang pergi, yang kau yang mondel, kau yang mandi datang, kau datang yang bawa ini corona yang datang, kasihan orang yang di rumah. Orang di rumah ini kalau dia sudah kenal satu rumah ini habis semua, kesian. Siapa yang mau pijaga yang pergi rumah sakit yang pergi di sana orang yang sehat ini yang urus juga, kesian yang mereka ini juga mengorbankan kita kepada kita ini sudah yang keterlaluan. Ya, kita harus menjagakan diri supaya jangan sampai kita berjangkitkan ini penyakit ini, karena ini yang kalau dia orang besar, kalau kita yang kena ini orang besar ini kita masih bisa sendiri, tapi kalau anak kecil yang kena dia harus sendiri yang di rumah sakit karena tidak boleh ada keluarga yang tidak bisa yang menjagakan dia di rumah sakit, tidak boleh nanti yang berjangkitkan. Kasihan kalau nanti sebentar dia punya bapak yang dia ingat, dia punya eme yang dia ingat, bagaimana dia menangis sendiri. Kasihan ini hati ini terlalu sakit kalau yang begitu. Penyakit ini corona ini tidak baik, paling tidak baik sudah. Nanti yang kita baku bertemu, kita baku dunia di telepon saja. Kita juga selama ini kita sudah baku ketemu. Jadi kalau orang perintah yang sudah menampilkan itu, kita yang jangan yang pi datang. Kau punya pantat ini taruh diam-diam di rumah. Kenapa kau punya? Ngomong pelan-pelan toh. Kau juga jangan saya omong kau ini. Jangan sendiri saja kau, jangan ingatkan diri sendiri. Kesian kan yang keluarga ini juga, mereka juga bisa korban ini gara-gara kita yang kau yang
mondar datang yang tidak jelas ini. Duduk diam-diam yang di rumah, orang perintah sudah mengingatkan itu. Itu harus mendengarkan dan saling mencintai yang kita ini. Supaya kita bisa selamat semua. Ini karena dia tidak baik, dia kena dari orang besar, orang yang kecil, orang yang pejabat, orang yang miskin, orang kecil, orang kaya yang miskin. Kena semua, dia tidak bisa palan, dia tidak tahu kau mau siapa. Tidak bisa. Orang yang gereja punya dia kena semua, tidak pakai palan-palan ini. Semua kalau sudah jangkit, kasihan. Kita ini korbankan semua. Kau punya uang itu tidak perlu lagi itu. Saya pakai 2.000 itu. Iya. Yang 2.000 itu kamu juga berhenti dulu. Kamu ini pidato baku. Kau mau miskin, memang kau miskin kau. Tagih orang tiap hari kau berhenti dulu. Ini penyakit ini sampai kau yang bawa kau. Orang yang bawa kau kena dari mana kau? Kamu juga harus mengingatkan itu. Kakek juga ada mendengarkan. Oh, tidak bisa dengar. Kasih mati sudah.